7 hal yang tidak boleh Anda tolerir dalam hidup bagi sebagian orang. Toleransi adalah suatu kebajikan. Itu berarti Anda memberi orang lain ruang dan tidak memaksakan keyakinan Anda pada mereka. Namun, toleransi juga bisa membuat seseorang dimanfaatkan. Seperti yang mereka katakan, hidup adalah sebuah perjalanan, dan kita semua memiliki jalan kita sendiri untuk bepergian. Kita semua membuat kesalahan di sepanjang jalan, tetapi penting untuk mengetahui kapan ada sesuatu yang tidak menguntungkan Anda. Dan meskipun mudah untuk menunjukkan ketika orang lain menoleransi sesuatu yang tidak seharusnya, jauh lebih sulit untuk melihat apa yang Anda toleransi dan kapan Anda harus berhenti. Berikut adalah beberapa hal yang dapat Anda manfaatkan dari menjadi tidak toleran. Nomor 1. Toksisitas. Toksisitas dapat mengambil banyak bentuk dan dapat memiliki efek emosional, fisik, atau mental pada Anda. Bisa jadi orang yang terus-menerus merendahkan Anda, kebiasaan buruk seperti minum terlalu banyak alkohol, atau lingkungan kerja yang membuat stres. Apapun bentuk keracunan yang terjadi dalam hidup Anda, satu hal yang pasti, jika dibiarkan, perlahan-lahan akan menghancurkan semua aspek siapa diri Anda. Dan untuk alasan yang tepat itu, Anda tidak boleh mentolerirnya. Nomor 2. Ketidakjujuran. Ketidakjujuran adalah salah satu kekuatan yang paling merusak dalam masyarakat kita, dan itu tidak boleh ditoleransi sampai batas apapun. Itu adalah bentuk pengkhianatan, yaitu melanggar atau melanggar kepercayaan. Jika Anda menoleransi ketidakjujuran, maka Anda membiarkan diri Anda ditipu oleh orang lain. Anda membiarkan seseorang melanggar kata-kata dan janji mereka, tanpa konsekuensi atas tindakan mereka. Orang yang berbohong, sering merasa dibenarkan melakukannya karena mereka pikir mereka berbohong atau membengkokkan kebenaran secukupnya sehingga tidak ada yang terluka meskipun biasanya tidak demikian. Tetapi bahkan jika kebohongan kecil itu pada awalnya tampak tidak berbahaya, mereka dapat memiliki dampak besar dari waktu ke waktu. Nomor 3. Penentang. Penentang tidak menginginkan apapun selain Anda gagal. Dan mereka hanya akan memperlambat Anda. Cukup sulit mengejar impian dan tujuan Anda apa adanya. Jadi pilihlah dengan bijak dalam hal siapa Anda curhat atau berbagi tujuan Anda. Berhati-hatilah untuk berbagi upaya Anda dengan mereka yang biasanya meragukan, mengkritik, dan merendahkan orang lain. Mereka hanya akan membawa hal negatif ke dalam hidup Anda. Jika seseorang tidak mendukung apa yang Anda lakukan, mereka mungkin juga tidak akan senang untuk Anda saat semuanya berjalan lancar. Hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang akan merayakan kesuksesan Anda sebanyak mereka memuji usaha Anda. Nomor 4. Kemunafikan. Kemunafikan adalah ketika seseorang mengklaim memiliki standar moral atau keyakinan yang tidak sesuai dengan perilaku mereka sendiri. Ini juga dapat digambarkan sebagai standar ganda, seperti dalam kasus seseorang yang mengkritik orang lain karena melakukan sesuatu yang mereka lakukan sendiri. Ini adalah sifat yang menyerang inti nilai-nilai Anda, dan itu tidak boleh ditoleransi. Itu tidak jujur dan menunjukkan bahwa orang tersebut sama sekali tidak peduli dengan standar mereka sendiri. Bahkan, mereka bahkan mungkin menggunakan standar-standar itu sebagai kedok untuk sesuatu yang lain sama sekali. Nomor 5. Alasan. Alasan sering dianggap sebagai alasan, tapi itu bukan hal yang sama. Alasan memberikan penjelasan tentang sesuatu yang telah terjadi, alasan membenarkan mengapa itu harus diterima. Penting untuk mengenali alasan apa adanya, cara menghindari tanggung jawab. Mereka yang membuat alasan mencoba mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa pilihan buruk mereka sendiri tidak terlalu buruk. Dan ketika orang-orang mulai mempercayai kebohongan mereka sendiri, segalanya menjadi menurun dengan cepat. Cara terbaik untuk menghindari alasan adalah dengan meminta pertanggungjawaban diri sendiri dan orang lain. Nomor 6. Pembuang waktu. Seorang pembuang waktu adalah seseorang yang tidak menghargai waktu Anda. Mereka mengacaukan rencana, menghabiskan terlalu banyak hari Anda dengan drama mereka, atau meminta Anda melakukan sesuatu untuk mereka sepanjang waktu dan tidak pernah membalas budi.
Setiap detik yang dihabiskan berurusan dengan pembuang waktu adalah detik yang tidak bisa Anda habiskan untuk melakukan hal lain. Anda tidak pernah benar-benar tahu kapan pembuang waktu akan muncul dalam hidup Anda, tetapi Anda tidak harus tahan dengan orang-orang seperti itu. Tetapkan batasan dan patuhi itu. Jika seorang pembuang waktu menginginkan sesuatu dari Anda, tanyakan pada diri Anda apakah itu sepadan sebelum menyetujui atau menyerah pada permintaan mereka. Nomor 7. Menghukum diri sendiri. Ketika Anda berbicara tentang diri Anda, kata-kata yang keluar dari mulut Anda memiliki dampak yang sangat besar. Kata-kata cenderung membentuk keyakinan, yang mengatur faktor-faktor untuk tindakan. Itulah mengapa self-talk Anda membentuk Anda, mempengaruhi sikap dan reaksi Anda. Jika Anda terus-menerus mencaci diri sendiri dengan bahasa negatif, otak Anda akan mulai menerima pesan-pesan itu sebagai kebenaran, meskipun sebenarnya tidak. Dan ini dapat menyebabkan perasaan rendah diri, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kecemasan dan bahkan depresi. Cobalah memilih kata-kata Anda dengan bijak ketika menyangkut diri Anda sendiri dan ingatlah bahwa tidak apa-apa untuk tidak menjadi sempurna.